Nah, karena saya pernah di pengamanan khusus presiden, jadi saya kenal orang ini. Dari cara berpikir, cara apa. Karena di situ dia ahli makro dan mikroekonomi. Dia ngomong gini, 2013 dia ketemu saya, ngomong-ngomong gini. Pak Daud, saya ingin tahu waktu Pak Daud di surga kan melihat masa depan Indonesia. Apa yang Bapak Daud lihat? Saya akan gabungkan dengan logika. Secara makro dan mikroekonomi. Jangka panjang. Oke. Coba Pak Daud, saya mendapat di surga, mendapat penglihatan waktu itu 2018, 19, 2020 akan terjadi krisis ekonomi. Tapi krisisnya ini tidak separah 98. Tidak separah apa, Saudara? 98. Sekarang ekonomi sudah terasa, betul? Yang ngomong terasa angkat tangan. Nah, udah terasa, betul? Nah. Oke, saya akan beritahu sama Pak Daud, penting secara makro dulu. Dunia itu krisis setiap 7 tahun. Setiap 7 tahun itu dunia itu krisis. Ekonomi global. Tapi Indonesia beda dengan dunia. Indonesia itu setiap 10 tahun krisis ekonomi. Jadi dunia 7 tahun, kita masih krisis 3 tahun lagi. Karena ganti presiden, ganti acara. Ganti menteri, ganti peraturan. Nah, makanya krisis Indonesia itu siklus 10 tahun. Berapa, Saudara? Siklus 10 tahun. Nah, sekarang kita akan melihat dari sejak Indonesia merdeka. Krisis pertama kali itu tahun 1948. Waktu itu terjadi pemberontakan di Madiun PKI Muso. Pertama. Setelah itu tahun 58. Zaman Soekarno. Sampai ada yang namanya sanering, pemotongan uang. Betul? Yang pernah ngalami angkat tangan? Yang tua-tua itu ngalami. Betul? Betul? Itu kira-kira tahun 58. Setelah itu tahun 68. 10 tahun, 68. Setelah G30 SPKI. Tahun 65 terjadi krisis. Tahun 68. Setelah itu tahun 78, era Soeharto. Setelah itu tahun 88 terjadi inflasi. Sehingga keluar uang Rp50, gambar Soeharto mesem. Itu inflasi, betul? Betul? Itu tahun berapa? 88. Setelah itu tahun 88, setelah itu tahun 98. Setelah tahun 98, setelah itu tahun berapa? 2008, krisis ekonomi global. Betul? Nah, berarti akan dimulai krisis Indonesia. Dimulai 2018. Oke, sekarang saya akan tarik ulur utang Indonesia. Itu tahun 2013. Zaman era Soekarno, Soeharto sekian. Sun, obligasi, utang negara, sun, apa semua. Wah, sampai lihat, pusing saya. Wah, dia makro, mikroekonomi, kalkulasi. Nanti 2018-19, utang Indonesia akan tembus 4.000 sampai 5.000 triliun. Sekarang sudah terbukti. Betul? Nah, ini krisis. Oke, dolar akan menembus 2018-19, tembus 14.000 sampai 14.100. Dan pada waktu 14.100, susah diprediksi. Orang ini ngomong sejak tahun 2013. Kalau saya sebut namanya, se-Indonesia banyak yang tahu dia. Berarti akan dari krisis ini, iya. Sekarang udah tahu krisisnya. Sekarang bagaimana solusinya? Kita kalau tahu penyakitnya, enggak ada obatnya, sama aja mati pelan-pelan. Betul enggak? Betul? Betul?
Betul? Nah, sekarang Pak Daud kan hamba Tuhan. Sekarang saya beritahu cara untuk mengatasi krisis. Basic dasar manusia diciptakan Tuhan di Taman Eden itu apa? Mengelola kebun. Siapa yang setuju angkat tangan? Diusir dari Taman Eden, beternak. Bisnis yang tidak terpengaruh oleh krisis apapun di dunia hanya ada dua. Beternak dan berkebun. Nah, untuk apa kita merdeka? Supaya kita punya tanah. Betul? Sekalipun merdeka, kamu tidak punya rumah tanah, tetap gelandangan. Setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Kita merdeka supaya punya tanah. Betul? Langsung dia ngomong gini. Jadi, kelolalah tanah. Pak Daud perlu tahu, 2023 akan dari pemulihan Indonesia, itu tepat sekali. Kenapa tepat sekali? Saya tanya sama dia. Untuk infrastruktur jalan tol, itu 5 tahun, itu belum balik modal. Itu keluar uang terus pemerintah. Nah, nanti bisa dirasakan manfaatnya setelah 7-10 tahun. Nah 10 tahunnya berapa? 2023. Berarti akan terjadi pemulihan Indonesia 2023. Itu betul. Kenapa? Infrastruktur apa semua dirasakan. Jadi bagaimana menurut Bapak? Ingat, 2018, 19, 2020. Waktunya beli tanah. Kenapa beli tanah? Karena waktu krisis orang perlu duit. Dan kita jadi penolongnya. Beli tanah. Beli apa? Nah, tetapi ingat. Jangan yang di atas 10 juta. Semua di bawah 1 juta. Yang ngajari saya bisnis dia. Coba Pak Daud secara logika. Beli tanah 10 juta. Tahun depan naik 20 juta. Susah enggak? Susah. Berat itu. Tapi kalau Pak Daud beli tanah per meter 100.000. Tahun depan naik 200.000. Itu mudah. Betul? Yang setuju angkat tangan. Nah, beli tanah semua di bawah 1 juta. Dan pinggir kota. Akses jalan 2 mobil lewat. Dua mobil apa? 2 mobil apa? 2 mobil lewat. Semua di bawah 1 juta. Jangan beli hektaran. Kenapa? Jualnya susah. Semua di bawah 2000 meter. Supaya liquid. Oke. Yang ngajari saya bisnis dia. Setelah itu gimana lagi? Ini ilmunya saya bagikan saudara. Setelah itu gimana lagi? Sambil menunggu, kelola tanah. Tapi bukan sawit. Karena sawit dikuasai kartel, mafia. Dan jangan juga tanaman jangka pendek, kayak singkong. Sekali panen, nanam lagi. Pusing kepala katanya. Nanam apa? Jangka panjang. Kelengkeng, alpukat, duren, apa saudara? Duren, pete. Jangan sepelekan itu lah. Pete, jengkol, lada, kemiri yang berhubungan dengan siklus ekonomi. Jadi jangan nanam pohon 6 bulan, cabut, ngerintis lagi. Itu bukan jangka panjang. Tapi engkau harus capek dulu selama 3-5 tahun. Nah, setelah itu siklus ekonomi. Setelah itu pelihara sapi. Kebunnya semua dikasih rumput-rumput. Sapi makan. Ada susu sapi. Kamu dapat susu sapi gratis.
Yang kedua, pupuknya juga gratis dari tai sapi. Makannya sapi dari mana? Dari rumput. Nah, itu siklus ekonomi. Itu bisnis yang bisa diwariskan jangka panjang. Jadi jangan menanam pohon yang jangka pendek. Tanaman jangka pendek itu untuk selingan saja. Kayak lada, paniri. Tapi harus ada tanaman jangka panjang. Nah, pertama, tanahmu harganya tambah naik. Kedua, ada tanamannya, ada hasilnya. Harganya juga tambah naik. Itulah bisnis yang tidak bisa digoyang oleh krisis ekonomi. Kecuali satu Pak Daud, kiamat. Jelas? Jelas? Jadi saudara, saya kasih tahu sebelum saya berangkat ke Singkawang, ingat, beli apa? Tanah. Jangan beli apartemen. Tanah. Pertama itu. Kedua, jangan utang bank. Karena bunga bank akan naik. Dan yang ketiga, jangan pegang rupiah sebanyak-banyaknya. Pegang secukupnya saja. Kenapa? Inflasi. Langsung saya ngomong sama saya, ingat kalau Pak Daud teman saya berhasil, itu biasa. Kalau Pak Daud gagal, itu luar biasa. Kenapa? Wong teman saya kok bisa gagal, berarti betapa gobloknya. Nah, di situ saya bagikan saudara. Jadi saudara punya uang berapapun sekarang, belilah apa? Tanah. Dan tanahnya itu, ingat, jangan hektaran. Penting ada jalan aspal, 2 mobil lewat, pinggir kota. Semua di bawah 1 juta. Jangan di atas 5 juta, jualnya susah. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Yang alami berarti. Nah, semua di bawah berapa? 1 juta. Setelah itu menanam tanaman jangka apa? Panjang. Alpukat, apalagi? Kelengkeng, pete. Jangan nyepelekan pete loh. Nah, kalau cabai itu jangka pendek. Itu hanya selingan. Nah, tanaman jangka panjang itu. Kalau jati, panennya 50 tahun sekali, nanam lagi. Nah, jadi harus jangka apa? Panjang. Dan ingat, itulah ketahanan pangan. Jadi saudara, saya kasih gambaran. Kalau saudara saat ini mau memulai bisnis tanah. Apalagi Kalimantan ini, tanah kan belum mahal sekali. Betul? Dan yang kedua, tanamlah tanaman jangka panjang. Kalau singkong 6 bulan, nanam lagi. Betul? Nah, kalau kelengkeng, apokat, durian, apa lagi? Setelah apokat, durian, apa lagi? Ada lagi saudara. Pete, jengkol. Tambah tahun, tambah ini. Kenapa? Itu bisa diwariskan ke anak cucu. Siapa yang setuju angkat tangan? Rumah-rumahnya tanamnya apokat semua. Jelas? Jelas? Karena itu orang konsumsi. Sirsak. Ingat, sirsak, buah-buahan. Nah, itu katanya itu yang jangka panjang. Nah, saya beritahu pada saudara, dia pesan ngomong sama saya, Pak Daud, Kak Padan sering khotbah, beritahu umat Tuhan. Karena saya punya pengetahuan, saya bagikan. Nah, makanya dia bagikan ke saya bagikan ke saudara. Ingat, yang muda-muda jangan berpikir, jangan memikir, aku nanti lulus kerja ikut orang. Belajarlah berdikari. Apa saudara? Tidak usah terlalu muluk-muluk. Saudara masih SMP atau SMA. Punya rumah atau tanah, tanam aja pohon. Betul? Betul? Nah, pas lulus SMA, waktu buah. Betul? Nah, itu harus, siklus itu harus ada.